Kita membicarakan satu hal penting dalam uang. Apakah uang itu sebagai utang atau adalah sebagai aset? Ini bersifat pencerahan akademik tanpa ada intensi politik. Kita mulai kembali kepada masalah mendasar dalam ekonomi, adanya pertukaran produk. Itu merupakan satu spesialisasi yang bersifat primitif yang disebutkan barter, yaitu pertukaran produk antar orang atau perusahaan atau daerah akibat perbedaan bakat, sumber daya, dan situasi daerah. Pertukaran produk membutuhkan apa yang disebutkan sebagai double coincidence of wants. Tetapi dapat terjadi ada perbedaan nilai kelompok barang yang dimiliki oleh dua orang yang melakukan transaksi itu, walaupun telah cocok antar barang yang dipertukarkan. Inilah satu masalah yang sebenarnya terjadi dalam praktek, bahwa antara pertukaran itu, walaupun mereka sudah setuju, pada saat terakhir ketika lakukan kalkulasi dari nilai barang-barang yang mereka pertukarkan dapat berbeda. Nah, mereka itu dapat mengalami ada satu pihak yang kelebihan nilai produk dan ada satu pihak lagi yang kekurangan. Nah, seorang tokoh penulis masalah perbankan pada tahun 1866, namanya Henry Dunning MacLeod, bahwa pihak yang defisit nilai transaksi melakukan pembuatan surat utang. Surat utang antar pelaku transaksi itu yang menjadi masalah. Surat utang antar pelaku transaksi dianggap beredar bersama dengan perdagangan barang. Kita masih dalam modus barter. Yang menjadi masalah, siapa yang menjamin surat utang tersebut? Apakah kita bisa mempercayai surat yang dibawa oleh seseorang di pasar untuk mengatakan bahwa surat utang itu akan diterima orang lain nanti? MacLeod langsung menyebut adanya uang tanpa menjelaskan proses transaksi menjadi uang yang diedarkan, yang dijamin oleh negara. Inilah salah satu mata rantai yang putus antara surat utang dalam barter menjadi uang di dalam satu negara yang sudah tertata dengan baik. Dari pembicaraan yang tadi, maka kita beranjak kepada satu pertanyaan. Apakah uang itu sebagai utang atau sebagai aset? Yang menjadi dasar pertimbangan kita di sini adalah bahwa uang mendukung spesialisasi yang akan menaikkan produktivitas baik secara individu, perusahaan, maupun daerah atau negara. Dalam isu ini, kita mengingat bukunya dari Adam Smith, terbit tahun 1976, yang dia katakan pembagian kerja adalah dasar pembentukan kekayaan bangsa-bangsa, dalam bukunya The Wealth of Nations. Dengan demikian, dengan adanya uang yang mendukung spesialisasi tadi, itu menjadi penambah produksi, penambah barang yang bisa dihasilkan, makin banyak jumlah barang, dan dengan demikian adanya uang menjadi aset, bukan liability. Konsep ini sekarang beredar luas di kalangan pembaharu uang global. Ini adalah sesuatu yang mendasar baru dalam masalah uang, bahwa uang itu adalah aset, bukan debt, bukan utang.
Dalam perkiraan terakhir, kita menemukan gerakan baru dengan isu keadilan uang di dunia. Salah satu datang dari Amerika Serikat, yakni dari kelompok American Monetary Institution.